Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Risma Nurfadila. Nah, di sini kali ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester saya, yaitu marketing analysis. Masih sama dengan yang lalu, kali ini juga menggunakan Excel, namun bedanya kita juga akan menggunakan SPSS untuk menganalisis datanya. Oke, langsung saja kita share screen datanya terlebih dahulu ya. Oke, semuanya di sini sudah ada soal yang pertama, yaitu pricing. Di sini kita disuruh membuat kurva permintaan linear dari data berikut dan isi tabel yang kosong. Oke, pertama-tama kita blok dulu price sama demand ini, kita blok seperti ini, kemudian kita masuk ke insert. Oke, pilih chart ini, kemudian pilih yang scatter yang atas. Oke, kemudian setelah itu kita klik yang biru ini, kemudian titik biru ini kita klik, terus klik kanan, kemudian add red line. Nah, kemudian ini linear kita klik, kemudian scroll ke bawah, kemudian kita centang yang display equation on chart. Ini kita centang sampai muncul rumus seperti ini. Nah, kemudian di bawah elasticity ini kita tulis demand. Terus rumusnya kita tulis juga di sampingnya, yaitu sama dengan 3000 ini dari ini ya, kemudian dikurangi 22,222. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita isi yang kolom kosongnya ini, sama dengan 3000 dikurangi 22,22 dikali C6, yaitu sampingnya ini, kemudian kita klik enter. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita sudah dapat jawabannya seperti ini. Kita hilangkan koma di angka di belakang komanya. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya masuk ke power demand kurva. Nah, pertama-tama kita isi terlebih dahulu estimation-nya ini. Kita bebas mau isi angka berapapun. Misal saya akan mengisi nominal sebesar 1 juta. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke demand-nya ya teman-teman. Demand-nya ini kita klik sama dengan, kemudian B1 1 juta ini kita kalikan dengan B2, kemudian beri tanda seperti ini, min dikurangi 2, kemudian kita klik enter. Ya, seperti ini. Kita hilangkan angka di belakang koma. Kita ubah dulu menjadi general, kemudian kita hilangkan angka di belakang komanya. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita menggunakan fitur goal seek. Kita masuk ke data ya, kemudian what if analyze, kita pilih goal seek. Nah, set cell-nya ini kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita masukkan yang demand-nya ini, set cell-nya ini, demand-nya itu, kemudian to value kita isi angka 1000. Kemudian yang by changing cell-nya ini kita masukkan yang 1 juta ini. Kemudian kita klik OK.
Kita tunggu dulu. Nah, ini akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian untuk mengisi dimen, kita tulis dulu rumusnya. Itu sama dengan, kemudian B1 ini, ya. Kemudian kita klik Fn dengan F4 ini secara bersamaan. Nah, seperti ini. Sampai muncul lambang dolarnya ini. Kemudian, setelah itu, kita kalikan dengan ini A8 50 ini, kemudian tanda seperti ini dengan min 2. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini kita tinggal tarik ke bawah. Oke. Kita tarik ke bawah dan hasilnya akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian kita buat menjadi desimal terlebih dahulu supaya tidak ada komanya. Kita ke ini. Kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian, ini belum selesai ya teman-teman. Kita harus membuat chartnya terlebih dahulu. Kita price sama demand ini kita blok. Kemudian ke insert. Kemudian ke chart. Nah, ini baru sudah selesai. Oke, lanjut ke optimizing price linear. Nah, masih sama, estimationnya ini kita isi bebas. Misal saya ingin isi 70. Oke, kita sudah isi. Kemudian kita blok lagi price sama demand-nya. Kemudian kita klik insert. Kemudian chart ini, pilih yang atasnya. Nah, ini kan masih di sebelah kanan. Ini kita balik supaya titiknya ini sebelah kiri. Kita switch seperti ini. Kemudian kita titik biru ini kita klik satu kali, kemudian klik kanan, kemudian add red line, ya. Ini kita klik linear, kemudian scroll ke bawah. Display equation on chart ini kita centang, ya. Kemudian sehingga muncul seperti ini rumus. Nah, kemudian kita mencari demand-nya terlebih dahulu. Kita masukkan rumus tersebut sama dengan ini kan 15.000, kita tulis 15.000 dikurangi 133,33. Kemudian kita kalikan dengan base price-nya ini. Oke. Setelah itu kita enter. Seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke profit. Profit caranya kita masukkan sama dengan terlebih dahulu. Kemudian buka kurung. Base price-nya ini kita masukin. Oke, seperti itu. Kemudian dikurangi unit cost-nya ini. Oke. Kemudian jangan lupa ditutup kurung. Kemudian kalinya dengan demand-nya ini. Setelah itu kita enter. Nah, seperti ini. Ini belum selesai ya. Kita masih masuk dulu ke data terlebih dahulu. Kemudian kita klik solver. Nah, kemudian set objektifnya ini kita hapus dulu. Kita masukkan yang profitnya ini. Ya, kemudian tool-nya itu max. Kemudian by changing-nya ini kita masukkan yang
base price yang 70 ini. Kemudian setelah itu kita klik solve, kita tunggu dulu. Nah, setelah itu kita oke. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Kita akan mendapatkan profitnya sebesar 95.415 dolar. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu optimizing price linear 2. Yang base price atau estimation ini kita isi juga sama, yaitu 70 ya. Kita isi 70. Kemudian apa namanya, price sama demand-nya ini kita blok. Kemudian kita masuk ke insert. Kemudian kita pilih chart ini ya, yang scatter ini kita pilih ya, seperti ini. Kemudian ini kan masih di sebelah kanan aja ya, kita switch dulu supaya pindah seperti ini. Nah, kemudian seperti biasa titik biru ini kita klik dulu, kemudian klik kanan, kemudian add red line. Oke. Scroll ke bawah, display equation on chart ini kita klik sehingga muncul rumus ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke demand. Demand-nya ini kita tulis sama dengan rumusnya itu tadi 15.000 ya. Dikurangi 133,33. Kemudian kita kali. Oke, kita kali yang base price, yang equation estimation ini. Oke. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke total profitnya. Sama dengan buka kurung. Base price ini kita kurangkan dengan unit cost-nya ini. Kemudian tutup kurung dikali demand. Nah, kemudian ditambah buka kurung demand ya, ini dikali ini cartridges per printer ini dikali profit per ini. Kemudian tutup kurung. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah ada jawabannya yang teman-teman. Ini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke optimizing price atau polinomial. Nah, oke, seperti ini. Nah, kita isi dulu yang price-nya ini. Price-nya ini kita isi 1,50. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok dulu price sama demand yang ini. Seperti biasa. Kemudian kita masuk ke insert. Terus chart. Kita pilih yang ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita pilih klik salah satu, klik kanan. Kemudian add red line. Kita ganti ke polinomial yang ini. Kemudian kita
centang display equation on chart-nya. Nah, nanti akan muncul rumus seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke demand-nya. Demand ini kita klik sama dengan, kemudian min 44 itu kemudian dikali price-nya ini, terus tanda ini 2 ditambah ini, kemudian dikurangi 45, enter. Nah, seperti ini ya. Kemudian profitnya kita tulis sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian price ini dikurangi unit cost-nya ini, terus kita tutup kurung, kemudian dikali demand. Oke. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Setelah itu kita harus solver dulu ya. Kita klik data, kemudian solver. Nah, set objektifnya ini kita masukkan yang kita masukkan yang profit ini, kemudian nya max, kemudian by changing variabelnya itu kita masukkan yang price ini, seperti itu. Kemudian add, kita klik add. Ini kita masukkan yang price, kemudian tandanya itu yang lebih besar dari constraint-nya yang low price ini, kemudian kita add ya, kemudian cell reference-nya kita masukkan yang price, terus tandanya sudah benar lebih kecil dari constraint-nya, kita masukkan yang high price ini, kemudian
Nah, seperti ini, terus kemudian kita solve. Ini oke. Nah, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke forecasting terlebih dahulu. Oke, berikutnya lanjut ke UAS forecasting. Ya, jadi di sini sudah ada data. Nah, kita disuruh melengkapi tabel soal ini, yaitu simple average, most naive, seasonal naive, kemudian moving average, terus exponential smoothing, kemudian linear forecasting. Nah, yang pertama yaitu ada simple average. Nah, kita disuruh melengkapi ini. Nah, caranya yaitu kita klik sama dengan, ya, kita klik sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian kita blok yang bagian ini. Unitnya ini kita blok dari atas sampai bawah, kemudian kita enter seperti ini. Nah, nanti ada akan muncul hasilnya yaitu 42. Ini kita tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Hasilnya sama ya. Kemudian kita masuk ke tabel soal, kita tulis hasilnya yaitu 42 pada bulan Maret dan 42 juga pada bulan April. Kemudian lanjut ke most naive. Nah, caranya yaitu sama. Bentar. Nah, most naive ini kita lihat pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 pada bulan Maret dan juga April, yaitu 48 dan juga 34. Jadi kita isi di sini 48 dan juga 34. Kemudian setelah itu jangan lupa kita masukkan angkanya ke tabel soal, yaitu 48 dan juga 34. Kemudian lanjut ke seasonal naive. Nah, kalau seasonal naive ini kita lihat pada bulan sebelumnya, yaitu bulan sebelumnya itu bulan Februari, yaitu 35. Jadi kita masukkan di sini juga sama, yaitu 35. Kemudian jangan lupa dimasukkan ke tabel soal, yaitu angka 35 pada bulan April, 35 juga pada bulan Maret. Nah, kemudian lanjut ke moving average. Nah, ini moving average. Bentar ya. Moving pada bagian moving average ini, bentar. Oke, lanjut ke moving average. Oke, lanjut ke moving average. Nah, moving average ini kita buka ke bagian data. Ya, kita buka ke bagian data. Di sini. Data ini kita klik. Kemudian kita klik moving average. Wait and kita klik data analysis dulu, kemudian moving average. Kita cari ya, moving average. Nah, di sini input range-nya itu kita masukkan kolom unit bawah itu, kita kolom unit ini kita blok ya.
kita blok, kolom ini bawah kita blok, ini kita blok sampai bulan Desember tahun 2014. Kemudian intervalnya kita isi dengan angka 3. Nah, setelah itu yang output range-nya itu kita klik bagian Desember, ini bagian Desember ini yang di sampingnya 50 ini kita klik. Jadi D58 ini kita klik sebelah situ. Kemudian setelah itu kita klik OK ya teman-teman, kita klik OK dan hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu di bagian yang kolom 2019 yang bulan April sama Maret ini kan tadinya kosong. Nah, itu kita klik angka yang 48 sama 41 ini, kita klik ya, kita blok, kemudian kontrol copy, kemudian kita klik yang bagian sini yang tadinya kosong, yang tadinya kosong ini kita klik kanan ya, kemudian kita tinggal paste. Sudah seperti itu ya. Kemudian lanjut ke exponential smoothing. Nah, pertama-tama kita masuk ke data. Kita masuk ke data, kemudian data analyze. Kemudian kita pilih yang exponential smoothing ini, kita klik OK. Nah, input range-nya ini kita masukkan yang kolom ini input range blok Februari sampai Januari. Jadi Februari tahun 2019 ini kita blok sampai Januari sampai 2019. Kemudian output range-nya ini kita yang kolom samping Januari. Jadi yang kolom ini kita klik, kemudian klik OK. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita kan akan membuat apa namanya, tabelnya ini. Membuat chartnya ini kita seperti biasa ya. Angka unit ini kita blok sampai bawah, kemudian insert, kemudian masuk ke chart ini. Ya, chart ini kita pilih yang lain. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk warnanya kita tinggal seperti tadi ya. Klik kanan, kemudian kita tinggal ubah colornya mau warna apa. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, kita lanjut ke data yang berikutnya, yaitu linear forecasting. Langkah pertama, kita tulis dulu di sebelah ini periode ya, terus kita ketik angka 1, 2 sampai seterusnya. Oke. Kemudian kita isi yang di sebelah sini. Nah, yaitu sama dengan, kemudian forecast, kemudian buka kurung, kita tulis D61, kemudian kita titik koma, kemudian pada Februari 2019 yang angka 35 ini kita blok sampai atas,
kemudian titik koma lagi, sebelahnya yang periode ini juga kita blok sampai bawah, kemudian tutup kurung, kemudian di enter. Nah, seperti ini. Kita hilangkan angka di belakang komanya ya, kita hilangkan. Nah, seperti ini. Setelah itu tinggal kita tarik ke bawah. Nah, angka akan otomatis muncul. Kemudian bagian yang apa namanya, yang unit ini kita buat scatter. Kita blok terus sampai bawah. Kemudian kita klik insert, kemudian chart ya, pilih yang line, kita pilih yang line ya, yang ini. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini. Kita pindahkan ini. Kemudian kita klik. Nah, di sini kan ada titik biru. Kita klik salah satu bebas, yang mana kita klik kanan. Kemudian add thread line. Nah, kemudian kita ganti colornya supaya warnanya nggak sama dengan warna biru. Jadi kita ubah dengan warna merah. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai. Oke, next lanjut ke berikutnya. Oke, lanjut guys. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu conjoint analysis. Nah, kali ini kita akan menggunakan SPSS juga untuk mengolah datanya. Yang pertama ini ada Excel-nya, yaitu berisi merek, warna, transmisi. Nah, langkah pertama kita masuk dulu ke bagian SPSS-nya ya. Kita masuk dulu ke bagian SPSS-nya. Oke. Muncul. Kemudian di sini kita klik data ya. Kemudian scroll ke bawah, yaitu orthogonal design, ini kita klik, kemudian generate ya. Kemudian faktor nama, di sini kita tulis merek ya, ada 3 tadi, yaitu merek, kemudian warna, kemudian transmisi ya. Ya, yang pertama itu kita tulis merek terlebih dahulu. Kemudian faktor labelnya kita tulis merek mobil. Kemudian kita add. Nah, kemudian lanjut ke warna. Warna, kemudian faktor labelnya warna mobil. Ya, kemudian kita add lagi. Nah, kemudian kita yang berikutnya yaitu transmisi. Faktor labelnya transmisi mobil. Kita add. Nah, kemudian 3 ini kita akan define file values. Nah, yang pertama itu merek. Kita define values-nya, kita klik. Nah, di sini kita tulis ya. Pada value-nya ini 1. Kita kan tadi merek. Yang pertama yaitu Avanza Veloz. Kemudian values-nya kita isi nomor 2. Ya, kemudian RAS. Kemudian 3 values-nya. Kemudian yang terakhir Innova. Nah, setelah itu kita klik continue. Nah, lanjut ke warna. Terus define values. Ya. Oke.
kita klik nomor 1 itu warnanya hitam, kemudian 2 yaitu warna putih, kemudian 3 warna silver. Kemudian kita klik continue. Oke. Kemudian lanjut ke transmisi mobil. Kita klik transmisi mobil, kemudian define values, kemudian value nomor 1 itu manual, kemudian value nomor 2-nya matic. Nah, seperti ini kita terus klik continue, kemudian kita klik yang create new data file ya, kemudian klik file ya, kita tunggu, terus kita cari di sini yang sudah saya buat, yaitu ada ini, bentar, yang conjoint analysis ini ya, kita klik. Kemudian file namanya kita kasih nama stimuli mobil. Nah, seperti ini. Kemudian kita save ya. Setelah kita save, kita klik OK. Nah, kita tunggu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke, kita tunggu dulu sampai datanya muncul. Ya, seperti ini. Kemudian di variabel desimalnya ini, yang bagian desimal ini kita ubah menjadi 0. Kita ubah menjadi 0. Ini juga 0. Ya, seperti ini. Oke. Nah, nanti di data view-nya ini juga akan menjadi 0. Nggak ada 0, nggak ada komanya. Kemudian setelah itu kita copy. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke Excel. Nah, kita buka Excel, kita paste. Nah, seperti ini. Kita tulis merek, kemudian warna, yang terakhir transmisi. Seperti ini. Oke. Kemudian ini kita masuk ke bagian stimuli. Nah, kemudian di sini kita masukkan rumus sama dengan fold up ya, seperti ini.
Kemudian masuk ke level bagian merek ini kita klik ya, seperti ini. Kemudian titik koma, kemudian titik koma, kita tulis merek, titik koma lagi, angka 2, titik koma, pause, tutup kurung, oke. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian ini nanti kita tinggal tarik ke bawah. Nah, otomatis akan muncul sendiri. Kemudian sampingnya juga sama, kita masukkan rumusnya, fold up. Kita masuk ke level, ya. Kemudian yang warna ketiga ini kita masuki, klik, oke. Kemudian titik koma warna, ya. Kemudian titik koma 2, titik koma file, kemudian titik koma, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, otomatis akan seperti ini, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut yang berikutnya sama dengan, kemudian fold up lagi, masuk ke level, ya, transmisi, kemudian titik koma 2, titik koma, transmisi, titik koma 2, titik koma lagi, ya, kita tulis false, tutup kurung, enter. Nah, kemudian ini nanti kita tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya kita masuk ke SPSS. Nah, di sini namanya di sini itu kita nanti akan rubah, kita hapus, ya. Kita hapus, kita ganti dengan responden. Nah, kemudian yang bagian bawahnya ini kita tulis P1, kemudian P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita tinggal save as, ya. Kita tinggal save as di conjoin analysis. Kita tunggu dulu. Nah, kita seperti ini. Kemudian kita tinggal ganti file name-nya ini, kita ganti menjadi referensi konsumen. Referensi konsumen. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal klik save, ya. Nah, sudah selesai. Otomatis data ini nanti akan tersimpan dengan tersendirinya. Oke, cukup sekian dari
Saya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.